yang paling mulia. Busyrolana ma'syarul islami innalana minal inayati ruknan ghayra munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena kita mengikut jadi umatnya akramur rusul, maka kita menjadi akramul umam. Potongannya kayak ini. Potongan seperti ini akramul umam ini. Ini potongannya nih, ini akramul umam ini. Akromnya apa? Paling mulia umat ini, potongannya kayak gini nih, Masya Allah. Nah, wah kalau saya cerita begini banyak sekali kelebihan keistimewaan Nabi Muhammad, sangat banyak sekali. Oleh karena itu mari kita apalagi dalam menghadapi pandemi ini, mari kita banyak tawassul bijah Nabi Muhammad SAW ya. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak aku miliki selain engkau yang dapat menolong kami, yang dapat menjadikan sandaran kami. Aku tidak memiliki siapa-siapa, hanya engkau. Maliman aludhu bihi siwak. Mali tidak ada, bagi saya enggak punya. Orang yang saya minta perlindungan dah, yang melindungi saya, siwaka, selainmu ya Rasulullah. Mari sebanyak-banyak membaca sholawat. Insya Allah pandemi cepat hilang, atau kalau ada pandemi pun kita nggak kena, kan gitu kan? Pandemi silahkan sana di mana sana di luar negeri lah. Kita nggak kena kan gitu kan? Pandemi silahkan terus, tapi di kita hilang. Insya Allah bijahi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika setelah Nabi Muhammad dibebaskan dari Bayakot di Syekh Amir 3 tahun. Tahun pertama pamannya wafat, tahun kedua Sayyidah Khadijah wafat. Kemudian disitulah kelaparan, Amil Huzn, tahun susah, tahun kritis. Setelah dibebaskan dari itu, Nabi coba-coba dakwah ke kota lain. Di Mekah rupanya sudah nggak bisa ini, sudah mentok, nggak ada harapan. Coba-coba dakwah ke kota Taif dengan ngajak satu teman namanya Zaid bin Harithah. Kalau sekarang pemimpin kalau berangkat berapa? Fatwanya berapa? Kalau sekarang pemimpin mau berangkat fatwanya berapa itu? Sekjen aja kalau mau terjun ke cabang-cabang ada fatwanya, banser. Nah Muhammad cuma satu, pergi ke Taif temannya Zaid bin Harithah. Di Taif 1 bulan dakwah siang malam, pendekatan yang sangat santun, sangat ramah, mengajak agar beriman kepada Allah, agar beriman kepada masuk Islam, mengikuti Islam, berakhlak mulia. 1 bulan tidak satu pun ada orang masuk Islam. Seluruh Taif itu 1 bulan Nabi dakwah tidak dapat satu pun pengikut. Akhirnya malah Rasulullah dipisu-pisu. Apa? Dikata-katain Muhammad gendeng, Muhammad gila, Muhammad ambisius, Muhammad enggak waras. Diusir dari Taif, bukan hanya diusir, dilempari batu. Ya Allah, ini kalau baca Barzanji, wa amma Taif fad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa ghraw bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid-dima'in ala. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاك أهل هذا العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى عطر الله. Taif namanya Abdu Yalel. Kalau pemimpin Mekah namanya Amr bin Hisham Abu Jahal. Kalau pemimpin Taif namanya Abdu Yalel. Nabi Muhammad pulang keluar dari Taif dengan sedih dan susah, berdarah-darah, istirahat di kebun anggur sambil bersandar temboknya itu. Nabi Muhammad diusir, malaikat nawarkan diri, relawan jadi relawan lah, malaikat jadi relawan. Muhammad,
ente kok sabar banget sih ya, dari tadi saya lihat. Silahkan minta pada Allah perintah saya agar saya kirim puting beliung atau gempa atau longsor, apalagi atau gunung ledak yang berjalan apa namanya di Palu itu. Pokoknya asal Allah mengizinkan, ente minta pada Allah, Allah perintah kami malaikat ini mau apa? Taif, satu kejap beres, mampus semuanya. Segitu Muhammad yang tegas . Saya lihat tadi ente kok ngalah terus . Coba kayak Nabi Musa Muhammad atau Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh dakwah tiap hari, lama-lama habis kesabarannya, 950 tahun hanya dapat pengikut 80 orang. Lama-lama habis kesabarannya. Wa qala Nuhur rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Nuh malam-malam munajat pada Allah, ya Allah, ini orang kafir jangan kau biarkan, habisin sajalah. Kalau engkau biarkan nanti punya anak kafir lagi, anak yang punya anak cucu kafir lagi, punya turunan kafir lagi, nanti bumi ini isinya orang kafir semua. Habisin saja. Nah, Allah mengabulkan doa Nuh, datang banjir topan, mati semua kecuali 80 orang yang bersama Nuh naik perahu. Gitu Muhammad, tegas itu Nuh itu. Ente aku pelempang-pelempang gitu. Ente malah kalau dilempar kena malah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada orang Taif ini, mereka melempari saya kalau nggak ngerti aja itu. Kalau ngerti nggak akan melempari sih. Ya Allah, itu lemah banget sih. Coba sebenarnya Nabi Musa Muhammad, sabar Nabi Musa dilawan oleh kaumnya, sabar. Setelah omongannya kelewat batas, apa? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fakhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Nabi Musa disakiti apa sih? Sabar. Tapi setelah omongan yang keterlaluan, Musa, kami tidak akan beriman kepada kamu kecuali kamu datangkan Allah seperti apa. Tingginya seperti apa, ganteng apa enggak, gagah, berkumis apa berjenggot apa enggak. Coba datangkan. Nallah jahrah. Wah, Nabi Musa habis kesabarannya. Kurang ajar orang sudah. Berdoa pada Allah, ya Allah, habisin saja orang ini. Yang ngomong itu sekelompok, enggak semua sih, enggak semua Bani Israel, enggak. Sebagian Bani Israel ngomong kayak gitu. Ya Allah, habisin saja ini. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tadurun. Sambar petir semuanya, mati semua. Gitu Muhammad tegas. Ente malah mendoakan. Apa jawabnya Nabi Muhammad? Faqala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayyatawalla. Tidak malaikat, saya tidak akan berdoa seperti Nabi Musa atau Nabi Nuh. Saya tunggu, kalau mereka ini belum iman, saya tunggu anaknya. Anaknya belum iman, saya tunggu cucunya. Tuh sabarnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ente tawari malaikat, ya benar malaikat ya terus ayo. Malaikat nawarin, wah ya benar. Dari tadi saya tunggu ente. Nabi tidak mau ditawari malaikat untuk melaknati atau menurunkan azab pada kaum Taif, tidak mau. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad bersabda dan harus kita pegang, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Tidak sekali-kali, innama itu artinya tidak sekali-kali, lil hasr. Tidak sekali-kali saya diutus oleh Allah, hanya satu, untuk menyempurnakan untuk membangun akhlakul karimah. Akhlak karimah itu tawadhu, birrul walidain, i'adatul mardha, ikramud duyuf, ihtiramul jiran, ta'ziyatul mauta, ighwatatul lahfan, imatatul adza 'anit thariq. Itu semua silaturahim, itu semua akhlak. Semua akhlak itu, paham enggak? Bakti orang tua, hormat kiai, apalagi nengok orang sakit, nengok orang kematian, baik dengan tetangga, menolong orang susah, semua itu ada akhlakul karimah. Tapi yang banyak seperti itu diringkas apa? Nih, dengarkan. Akhlak yang banyak rinciannya itu diringkas menjadi satu kata. Husnul muasyarah. Apa?
bergaul, berteman, berkelompok, berbangsa, berumat dengan baik. Itu akhlak tuh. Mari kita berbangsa dengan baik. Silahkan ente yang politisi yang berakhlak. Ente pejuang yang berakhlak. Ente konglomerat berakhlak. Ente guru yang berakhlak. Ente tentara berakhlak. Ente polisi yang berakhlak. Ente presiden, wakil presiden yang berakhlak. Menteri berakhlak. Setuju nggak? Coba kalau semua berakhlak, beres nggak itu? Semua berakhlak, semua beres nggak? Itu jadi akhlak itu apa? Akhlak itu apa? Husnul muasyarah, mampu mewujudkan kebersamaan. Ayo kita wujudkan umat bangsa ini bersama-sama dengan baik. Saya lihat kalau di Timur Tengah Pak, ya kalau sebut nggak apa-apa lah, di Libanon misalkan, ulamanya pinter-pinter, nggak ada ulama Indonesia yang pinter kayak ulama Libanon. Ulamanya, pemimpinnya, ketua partainya Saad Hariri, Nabih Berre, Samir Ja'ja, Samuel siapa Kristen itulah. Ada lagi Nabi Berre, Walid Jumblat, Kamal Jumblat, Michel Aoun, itu yang Kristen. Pinter semua itu pinter itu, internasional. Kalau ketua partai di sini enggak nyampe enggak. Jadi pinternya lebih dari ketua-ketua partai, pemimpin-pemimpin partai di Indonesia. Ulamanya lebih pinter daripada ulama Indonesia. Itu kalau satu-satu, ini pinter, ini hebat, ini luar biasa. Tapi kalau jadi satu, membangun husnul muasyarah, gagal. Perang saudara nggak pernah selesai. Orang Irak pinter-pinter, ulamanya hebat-hebat. Nggak ada orang Indonesia ulama kayak ulama Irak. Dosen-dosennya guru besar, ahli tafsir, ahli hadis, fikih. Satu pinter, ini pinter. Kalau satu-satu, afrod, ashkhos, individu. Tapi kalau dilihat jadi satu, sukses apa gagal? Gagal. Nah, Indonesia ini ulamanya ya lumayan imami tahlil lah lumayan. Ulamanya sekelas imami tahlil lumayan. Pemimpinnya masih kampungan, masih lokal, masih level lokal. Tapi kita berhasil, kita mampu sukses membangun kebersamaan. Husnul muasyarah. Kita sudah selesai masalah kebangsaan. Coba kumpul di sini, Sunda, Batak, Dayak, Jawa, Madura, ini semua ada semua nih. Ambon, selesai sekat-sekat tuh. Gak ada sekat sudah. Arab, non-Arab, selesai sudah. Tetangga, berteman, berormas, berpartai, berorganisasi. Ada Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Madura, selesai. Bernegara juga sama. Tidak ada masalah perbedaan suku, tidak ada masalah perbedaan agama, gak ada masalah perbedaan ras, perbedaan budaya. Alhamdulillah, ini harus kita jaga dengan baik. Tunjukkan Indonesia berakhlak, Indonesia berkarakter, berjati diri. Gitu ya. Lain dengan mereka yang tidak punya jati diri. Nah, jangan sampai kita yang sudah baik ini kemudian terganggu, terkontaminasi, terpengaruh oleh budaya luar negeri. Silahkan Anda sekolah di Arab, tapi pulang tetap jadi orang Indonesia. Silakan Anda sekolah di Amerika, Eropa, tapi tetap menjadi orang Indonesia. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita masih punya modal yang paling berharga. Modal apa? Modal akhlakul karimah. Kita NU ini kalah di bidang ekonomi, kalah di bidang senjata, kalah di bidang teknologi. Jadi kita punya modal apa? Akhlakul karimah. Kita masih punya karakter, kepribadian, jati diri, itu yang bisa kita banggakan. Selamat bermaulid Nabi. Maulid Nabi tidak butuh hadis sahih, tapi yang dibutuhkan hati yang sahih. Enggak butuh hadis sahih, yang dibutuhkan apa? Hati yang sahih. Pokoknya maulid Nabi ini hatinya baik-baik semua ini. Yang enggak maulid Nabi ya perlu dilihat hatinya kayak apa. Syukran wa dumtum fil khair wa barakati wan najah. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah untayan hikmah Maulid yang disampaikan oleh guru kita Buya Kiai Haji Said Agil Siraj. Dan sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, kami informasikan bahwa perayaan Maulid Akbar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dilakukan secara virtual
kepada para pemirsa yang mungkin sudah tidak bisa bergabung melalui Zoom karena sudah penuh kuotanya, maka kami persilahkan untuk bergabung melalui TV 9, melalui 164 channel YouTube, melalui NU channel di YouTube juga, dan juga melalui medsos-medsos yang dimiliki oleh Lembaga Dakwah PBNU. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari pimpinan wilayah kita kepada Gubernur DKI Jakarta Profesor Dr. Anies Baswedan. Waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang saya hormati, yang saya banggakan dan kita gurukan, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang saya hormati, yang kita semua banggakan, Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar, Pak Sekjen, yang kita hormati dan kita semua tahu pribadi dinamis, Dr. Kiai Haji Hilmi Faisal Zaini, Ketua Lembaga Dakwah PBNU Pak Kiai Haji Agus Salim, juga yang saya hormati Pak Kiai Haji Abdul Manan, Kiai Haji Zakim Mubarak, para alim ulama, para habaib, jamaah Maulid Akbar, dan juga yang saya hormati Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita diberi nikmat kesehatan di tengah suasana pandemi, kita diberikan nikmat sehat. Insya Allah terjauhkan terus dari wabah COVID dan bisa bersama-sama menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan menyelenggarakan Maulid Akbar pada siang hari ini. Begitu banyak hikmah yang tadi telah disampaikan oleh Pak Kiai Said. Ilmu dari Pak Kiai Said ini luar biasa. Saya selalu kalau hadir acara ada beliau pasti menyimak karena kedalaman dan keluasan ilmu serta kemampuan untuk mengambil hikmahnya. Banyak orang pengetahuannya luas, banyak orang pengetahuannya dalam, tapi menjadikan itu sebagai rangkaian penuh hikmah tidak banyak yang melakukan. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan Pak Kiai Said selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi mata air jernih pengalir hikmah bagi umat Islam, bagi bangsa Indonesia, dan bagi kita semua umat manusia. Izinkan dalam kesempatan ini, secara kebetulan Maulid Nabi ini tanggal 29 Oktober, 12 Rabiul Awal, kemudian 28 Oktober itu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini adalah pesan mengenai persatuan. Bagaimana para pemuda di masa itu mensepakati bahasa bersama, bahasa Indonesia. Dengan kesepakatan bahasa bersama itu, kita semua bisa berkumpul tanpa perlu penterjemah. Hari ini siapa saja, dari mana saja, di posisi apapun bisa bekerja bersama, tersatukan karena bahasa bersama. Bayangkan bila kita tidak mensepakati bahasa bersama,
Hari ini DPR kita penuh dengan penterjemah. Hari ini pemerintahan kita semua dokumennya harus diterjemahkan ke berbagai bahasa. Di Uni Eropa itu ada namanya Uni Eropa, yaitu perkumpulan bangsa-bangsa Eropa. Sampai dengan hari ini mereka tidak pernah berhasil mensepakati satu bahasa bersama. Bahasa bersamanya, bahasa resminya ada 23. Semua dokumen diterjemahkan dalam 23 bahasa. Semua pidato diterjemahkan dalam 23 bahasa. Rasa persatuan itu dimunculkan di bangsa ini lewat bahasa. Dan kita bisa tunjukkan ke seluruh dunia bahwa yang beragam ini dipersatukan karena sanggup untuk memilih bahasa, dan bahasa yang dipilih bukanlah bahasa kaum mayoritas. Karena mayoritas di sini adalah etnis Jawa, tapi bukan bahasa Jawa. Yang diambil justru bahasa Melayu yang secara jumlah itu sangat kecil. Di sisi lain, sehari sesudahnya kita memperingati Maulid Nabi. Dan kita tahu Rasulullah adalah pemersatu. Dalam berbagai catatan betapa luar biasanya kemampuan untuk mempersatukan yang baik yang berada di Mekah maupun ketika hijrah ke Madinah, kaum Ansor maupun Muhajirin membangun sebuah ikatan persaudaraan yang dicatat luar biasa, dan akhirnya menjadi manusia pemersatu lintas suku bangsa, lintas wilayah, lintas geografi. Kita bangsa Indonesia pada kesempatan ini mengambil hikmah dua kejadian yang berlangsung bersama-sama. Maulid Nabi menjadi kesempatan bagi kita menunjukkan kecintaan pada Rasulullah, sekaligus mengambil hikmah, mengambil pelajaran dan menakar seberapa dekat kita dengan sifat-sifatnya. Apa yang tadi telah disampaikan oleh Kiai Said tentang akhlak. Tugas dari kenabian, tugas dari Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak kita. Insya Allah kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bukan saja menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah di saat Maulid ini, tapi juga kita meningkatkan kualitas pribadi kita, kualitas akhlak kita, sehingga mudah-mudahan makin dekat dengan sifat-sifat, dengan akhlak Rasulullah. Dan dalam suasana pandemi ini, saya sampaikan terima kasih, apresiasi kepada PBNU dan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama yang terus mendorong untuk kita melaksanakan kedisiplinan dalam menjaga kesehatan pribadi dan kesehatan kolektif dengan menjalankan protokol kesehatan. Ini adalah contoh ketika organisasi rujukan yang oleh umat dijadikan sebagai referensi penjuru, memberikan arah untuk memikirkan dan melaksanakan protokol kesehatan. Insya Allah kita akan bisa segera terbebas dari wabah COVID ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada semua. Mari kita mengambil hikmahnya, dan insya Allah kita doakan segera wabah ini diangkat dari kota kita, dari negeri kita, dan insya Allah di berbagai wilayah dunia juga dibebaskan dari COVID. Demikian sambutan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengarkan sambutan, arahan dan juga harapan dari Gubernur kita, Gubernur DKI Jakarta, Profesor Dr. Anies Baswedan. Dan selanjutnya mari sama-sama kita simak, kita dengarkan amanat dari Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Waktu dan tempat kami silakan.
Sambil kita menunggu tim teknis menyambungkan kita dengan guru kita Kiai Ma'ruf Amin, kami mohon satu sholawat dari tim hadrah, silakan. Tibil kulub aja. Tibil kulub. Salawat tibil kulub aja. Tibil kulub aja, tibil kulub. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan amanah dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, mari sama-sama kita simak sambutan dari Imam Besar Masjid Istiqlal kepada guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sahibul Burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأتباعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه wasallam. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati, kita doakan semoga tetap sehat walafiat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang juga kita kenal sebagai sesepuh keluarga besar Nahdlatul Ulama yang pernah menjadi Rais Am, sekarang ini menjadi Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang sama-sama kita hormati Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, yang sama-sama kita hormati Pak Sekjen PBNU dan seluruh jajaran pimpinan Nahdlatul Ulama, juga yang kita muliakan Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, hadirin hadirat sidang jamaah Masjid Istiqlal yang sedang bersama-sama menikmati untayan sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW tadi yang kita dengarkan bersama. Ya, pertama Pak Kiai, saya mohon maaf, saya tadi agak terganggu, terlambat masuk karena ada tamu besar kita di Masjid Istiqlal ini, rombongan dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Tapi begitu saya sampaikan bahwa yang sedang bicara ini one of the very important person in Indonesia, dan saya perkenalkan namanya. Oh, I know. Saya tadi mau ngajak ke sini Kiai, tapi sedang asyiknya Kiai bicara, tapi sudah tahu bahwa ini yang melakukan acara ini adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Selawat dan taslim kita peruntukkan terus kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad SAW. Subhanallah, meskipun dalam keadaan COVID-19 seperti ini, keluarga besar Nahdlatul Ulama tidak mau ketinggalan satu titik pun untuk melepaskan event yang sangat penting yang berkaitan dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ketika panitia kemarin menyampaikan bahwa bolehkah pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk melakukan kegiatan Maulid Akbar di Masjid Istiqlal, ya saya katakan sebetulnya Masjid Istiqlal ini belum diresmikan penggunaannya setelah direnovasi oleh Bapak Presiden. Dan juga yang kedua, di sini ada beberapa pekerja masih untuk menyempurnakan Istiqlal ini, tapi karena PBNU akan menggunakan, maka semuanya kita rapikan, dan alhamdulillah sekarang ini bisa sangat bersih kembali ya. Dan inilah bukti kecintaan Masjid Istiqlal terhadap umatnya, wabil khusus keluarga besar warga Nahdlatul Ulama. Kegiatan apapun yang akan dilakukan oleh PBNU, insya Allah Istiqlal selalu terbuka. Saya perlu jelaskan bahwa renovasi inilah yang pertama dilakukan semenjak Istiqlal yang besar. Dan kita tadinya tidak punya tempat parkir yang luas, karena waktu merancang masjid ini mungkin hanya, ya waktu itu belum banyak mobilnya ya. Tapi setiap hari Jumat merasakan para pengguna jalan di sekitar ini, karena banyak sekali mobil yang terparkir di Masjid Istiqlal. Maka pada waktu itu dalam kesempatan Bapak Presiden datang ke tempat ini, saya sampaikan beliau, Bapak, alhamdulillah Stadion Senayan itu luar biasa kinclong sekarang ini. Oh iya, bagus. Semuanya kita total perbaiki, renovasi besar-besaran. Terus saya nyeletuk, Bapak, kapan gilirannya Masjid Istiqlal? Belum pernah tersentuh. Oh iya, maka jalanlah beliau pergi melihat. Saya tunjukkan, Pak, itu sudah kumuh kelihatan. Oh iya, maka inilah hebatnya beliau
belum sampai ke istana, belum sampai setengah jam dari ketemu di sini, saya ditelepon oleh Menteri PUPR, Pak Imam Besar, saya mau menghadap. Saya bilang, Pak, kamilah yang menghadap, saya rakyat, Bapak Menteri. Enggak, saya dapat perintah Bapak Presiden, diminta untuk merenovasi Masjid Istiqlal. Sedemikian cepatnya tuh Pak Jokowi itu. Dan tidak lama kemudian datanglah dengan lengkap didampingi seluruh dirjennya. Keliling apa-apa yang mau diperbaiki. Saya salut juga beliau. Dalam tempo yang sangat singkat, saya nggak tahu bagaimana sistem penganggarannya. Langsung tidak lama setelah itu dipasang tanda-tanda bahwa ini akan direnovasi. Waktu itu kita terpaksa kita tutup Istiqlal. Nah, bertepatan dengan penutupan itu juga datang COVID. Nah, jadi sepertinya Allah mengatur semuanya itu. Begitu insya Allah akan selesai, COVID ini selesai, pembangunan Istiqlal juga ini sudah hampir rampung juga dan bisa terbuka untuk umum. Subhanallah. Nah, saya juga berterima kasih kepada Bapak Presiden. Saya sebagai seorang pengurus sekarang ini mustasyar, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang dulu juga pernah menjadi Khatib Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama zamannya almarhum almarhumah Profesor Dr. Kiai Haji Kiai Haji Sahal Mahfud, dan sebelumnya juga pernah menjadi pengurus. Jadi sudah periode yang ketiga ini saya di PBNU, alhamdulillah. Lalu dipercaya untuk menjadi imam besar Masjid Istiqlal melalui Kepres. Tadinya pengangkatan imam besar itu hanya Menteri Agama, tapi melalui Perpres dan Kepres ditetapkan, ditunjuk dan ditandatangani langsung oleh Bapak Presiden sebagai pengelola Badan Pengelola Masjid Istiqlal ini. Di samping sebagai imam besar juga dipercaya sebagai ketua harian Badan Penyelenggara Badan Pengelola Masjid Istiqlal ini. Jadi insya Allah Bapak Ibu siapapun yang akan menggunakan masjid ini tentunya adalah sangat kita hargai, karena prinsip kami seandainya boleh orang berandai-andai, lebih baik Istiqlal ini cepat rusak karena dipakai daripada kincolon terus-menerus tapi tidak pernah dipakai. Masjid ini harus kita mencontoh masjidnya Nabi. Dalam buku saya itu ada 27 fungsi masjidnya Nabi. Berfungsi sebagai rumah sakit, berfungsi sebagai rumah tahanan, berfungsi sebagai sekolah, kampus, ya, kursus keterampilan, salon dan seterusnya. Tawanan perang Badar itu kan dibebaskan dengan cara tebusannya seperti itu. Juga tempat untuk pertemuan. Bahkan juga masjidnya Nabi dalam riwayat Bukhari Muslim itu digunakan juga untuk sebagai tempat untuk menghibur masyarakat, mengundang seniman. Bahkan tempat masjid Nabi juga digunakan untuk latihan bela diri. Sebelum perang besok dilakukan latihan perang-perangan di masjid. Sampai seperti itu pun bisa dilakukan di masjid. Bahkan Nabi juga menerima tamu-tamu lintas agama di masjid. Baru saja ini datang ya rombongan dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Istiqlal ini. Setiap kali ada tamu negara selalu datang ke sini. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat kepada keluarga besar atau pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita hari ini bisa melakukan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang diikuti juga oleh seluruh pelosok tanah air. Bahkan kami juga mendapatkan tadi kabar bahwa di luar negeri juga diikuti ya. Perwakilan kita di Amerika tadi ini barusan kami dapat. Padahal sekarang tengah malam kan ya. Ya, alhamdulillah juga bisa diikuti oleh kawan-kawan kita di sana itu. Inilah daya tariknya NU luar biasa. Demikianlah dari saya. Sekali lagi, manakala ada kekurangan-kekurangan dirasakan di dalam Masjid Istiqlal ini, memang dalam keadaan masih tetap perbaikan, dan insya Allah mudah-mudahan kedatangannya acara-acara lain kali PBNU di masjid ini
insya Allah kami akan memberikan penyempurnaan pelayanan sebagai pelayan Masjid Istiqlal. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari tuan rumah Imam Besar Masjid Istiqlal. Selanjutnya, hadirin dan pemirsa yang berbahagia, kita dengarkan bersama amanat dari Wakil Presiden Republik Indonesia kepada guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adha'a al-wujuda fi nurin nubuwwati war risalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man sara ala manhajihim hatta yaumul qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati al-mukarramin, ulama al-afadil wa masyayikhana al-kiram, para pengurus besar Nahdlatul Ulama, para pengurus badan pengelola dan pelaksana Masjid Istiqlal, hadirin hadirat rahimakumullah. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa mengikuti acara Maulid Akbar dan doa untuk keselamatan bangsa dalam keadaan sehat walafiat. Para ulama menyebutkan bahwa kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Imam Ad-Dhahhak, seorang mufassir besar, meriwayatkan bahwa maksud rahmatnya di ayat ini adalah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sudah sewajarnya apabila umat Islam bergembira dengan kelahiran beliau dan memperingatinya untuk meneladani perjalanan hidupnya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat dijadikan momentum refleksi atau muhasabah dan hikmah luhur al-hikmatul ulya dalam membangun rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia yang paling pantas kita jadikan teladan dan role model dalam semua hal. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebutkan nama Allah. Jauh sebelum beliau mengemban amanat risalah dan nubuwah, beliau telah masyhur dikenal mempunyai perilaku yang terpuji dengan sangat bisa dipercaya atau al-amin, sehingga siapapun yang berinteraksi dengan beliau akan langsung menaruh kepercayaan padanya. Semua sifat seorang pengemban risalah dan nubuwah telah melekat pada diri beliau jauh sebelum beliau diangkat sebagai Rasul dan Nabi. Masyhur diriwayatkan dalam kitab-kitab tarikh bahwa terdapat seorang pendeta Nasrani bernama Bukhaira yang meramalkan bahwa beliau akan menjadi seorang nabi terakhir
Padahal saat itu usia beliau baru 12 tahun, jauh dari masa kenabian. Ramalan pendeta tersebut didasarkan pada kecocokan antara sifat dan tanda yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam dengan informasi yang ada dalam kitab suci Injil. Selain mempunyai sifat-sifat terpuji, beliau sejak kecil muda sudah dikenal memiliki kecerdasan yang luar biasa, fatana. Hal itu direkam dalam kitab-kitab tarikh, salah satunya saat terjadi perselisihan hebat di antara para pemimpin Quraisy terkait siapa yang paling berhak memasang kembali Hajar Aswad di tempatnya pasca dilakukan renovasi. Setelah tidak tercapai titik temu, akhirnya mereka sepakat untuk menunjuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam muda mencarikan solusinya. Dengan bijak, beliau meminta semua pemimpin kabilah Quraisy bersama-sama memindahkan Hajar Aswad, yaitu dengan cara masing-masing memegang sisi kain yang di tengahnya ada Hajar Aswad. Kemudian beliau sendiri yang meletakkannya di tempat semula. Dengan cara itu, semua pimpinan kabilah Quraisy merasa telah sama-sama dimuliakan dan mempunyai peran yang setara dalam pembangunan kembali Ka'bah. Sikap dan kepribadian sebagaimana dicontohkan oleh beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut saat ini tidak mudah untuk diterapkan dan diteladani. Di era disrupsi informasi seperti saat ini, seakan sulit menaruh kepercayaan pada pihak lain, bahkan kepada pemimpinnya sendiri. Pemutarbalikan informasi menyebabkan banyak orang merasa bingung untuk memilah dan memilih mana informasi yang benar dan mana yang tidak benar, sehingga akhirnya mereka menaruh curiga dan prasangka buruk atau su'udzan terhadap semua informasi yang sampai padanya, terutama informasi terkait kebijakan pemimpin, meskipun sebenarnya informasi tersebut benar. Oleh karena itu, dalam kesempatan Maulidur Rasul ini, mari kita sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontoh dan meneladani sifat dan karakter beliau, sehingga kehadiran kita akan menjadi suluh bagi orang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah, di antara teladan yang masih bisa kita tiru Nabi Muhammad adalah bagaimana beliau melakukan perubahan masyarakat ketika itu. Semua ahli sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pemimpin yang berhasil melakukan perubahan dan perbaikan dari masyarakat jahiliyah menuju masyarakat yang unggul atau khaira ummah. Perubahan yang sangat signifikan itu dilakukan oleh beliau hanya dalam waktu 23 tahun. Dan dalam menjalankan perubahan itu beliau melakukan hal-hal berikut. Pertama, perbaikan akhlak dan mental. Dalam melakukan upaya perubahan dan perbaikan masyarakat jahiliyah, Rasulullah mengutamakan terlebih dahulu perbaikan akhlak dan mental, karena hal itu merupakan fondasi dari langkah selanjutnya. Di awal masa kenabian beliau fokus pada upaya perubahan akhlak dan mental. Bahkan seakan-akan misi yang dibawa Nabi itu hanya masalah ini. Beliau sendiri bersabda, "Innama bu'aitsu liutammima makarimal akhlaq." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Akhlak dan mental menjadi faktor penting terbentuknya masyarakat berasal dari Madinah yang kemudian dikenal sebagai Ansar. Diriwayatkan bahwa Rasulullah intensif mendidik dan mengkader para sahabat di Baitul Arqam, Mekah. Rasulullah menanamkan akhlak dan mental kepada mereka di tempat ini. Para sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah di Baitul Arqam ini merupakan rijalul Islam, tokoh Islam yang dalam sejarah disebut sebagai para perintis as-sabiqun al-awwalun, yang nantinya akan menjadi ujung tombak upaya perubahan dan perbaikan sehingga terwujud masyarakat yang unggul. Di
Di sisi lain Rasulullah juga menyiapkan akhlak dan mental para sahabat yang berasal dari Yathrib, nama lama sebelum diubah menjadi Madinah. Rasulullah mendidik mereka agar mempunyai akhlak dan mental yang kuat. Perwakilan penduduk Yathrib dididik oleh Rasulullah ketika mereka datang untuk berniaga di Mekah. Rasulullah juga mengutus sahabat terkemuka Mus'ab bin Umair untuk mendidik dan mengajarkan akhlak dan mental serta akidah yang kuat kepada penduduk Yathrib. Rasulullah benar-benar menyiapkan akhlak dan mental para sahabat agar benar-benar siap membela dan mendukung setiap kebijakan yang ditetapkan oleh beliau, termasuk dalam melakukan perubahan dan perbaikan masyarakat. Dan akhlak terpuji dan mental yang kuat itulah terjadi perubahan fundamental menuju terwujudnya masyarakat khairul ummah. Yang kedua, mempersatukan suku-suku yang bermusuhan. Di awal masa kenabian, kondisi masyarakat Arab terfragmentasi dalam kelompok suku dan kabilah. Masing-masing memperkuat fanatisme kesukuan mereka. Supremasi satu suku atau suku lainnya diukur dari seberapa kuat dominasi kekuatan tempurnya, yang kemudian diikuti supremasi ekonominya. Saat itu kepentingan kesukuan merupakan hal yang utama. Maka tidak heran jika antara satu suku dengan lainnya saling berebut pengaruh dan saling menundukkan. Jika kekuatannya berimbang, maka permusuhan di antara suku tersebut bisa berlangsung sangat lama. Rasulullah datang membawa ajaran bahwa perbedaan suku seharusnya tidak menjadi penyebab terjadinya permusuhan dan peperangan, tapi seharusnya menjadi kekuatan untuk saling mengenal dan bekerja sama. Permusuhan harusnya dilakukan bukan karena perbedaan suku, tapi atas kejahatan dan kezaliman. Sebagai contoh, Rasulullah sangat berperan dalam mendamaikan antara suku Aus dan suku Khazraj di Yathrib atau Madinah lama yang saling bermusuhan dalam waktu yang lama. Perwakilan dari salah satu suku tersebut menghadap Rasulullah yang saat itu masih di Mekah. Mereka menceritakan keadaan daerah mereka yang dilanda pertikaian laten antara kedua suku. Mereka minta Rasulullah untuk menjadi mediator dan penengah di antara mereka agar tercipta saling pengertian di antara kedua suku itu, karena sejatinya mereka juga sudah lelah dengan pertikaian dan permusuhan tersebut. Kemudian Rasulullah mengajarkan ajaran Islam kepada mereka ketika mereka kembali ke kota Yathrib dan menyampaikan risalah Islami yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka. Maka sebagian besar penduduk Yathrib mengimaninya, baik yang berasal dari suku Aus maupun yang dari suku Khazraj. Untuk mendidik dan mengajari syariat Islam secara lebih mendalam, Rasulullah mengutus para sahabat terkemuka kepada penduduk kedua suku tersebut. Ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah ternyata bukan hanya mematikan api permusuhan di antara kedua suku tersebut, tapi lebih jauh kedua suku tersebut menyatu menjadi entitas baru di kota Yathrib. Kondisi mereka yang awalnya selalu saling bertikai, tapi setelah Islam masuk di hati mereka, bukan hanya menghilangkan kebiasaan saling bertikai, tapi lebih jauh mereka telah mengikat diri dalam ikatan persaudaraan seiman yang siap saling membela dan menguatkan di antara mereka. Mereka inilah sekelompok orang yang kelak selalu membela dan mendukung setiap kebijakan Rasulullah SAW. Oleh karenanya sekelompok orang ini disebut sebagai kaum Ansar, yang artinya sang pembela. Ketiga, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk meninggalkan Mekah berhijrah ke Madinah, dikarenakan semakin hebatnya siksaan, deraan, hinaan, dan isolasi dari kaum kufar Quraisy yang diterima para sahabat di Mekah.
Para sahabat segera menuruti perintah tersebut dan meninggalkan keluarga, anak, harta, tanah, pekerjaan, dan hal-hal lain yang mereka miliki. Mereka berhijrah dengan tidak membawa apa-apa kecuali keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal itu tentunya sangat berat, namun keimanan yang tebal menyebabkan mereka tetap melaksanakan perintah tersebut, terutama ketika ayat Al-Quran turun menjanjikan kepada mereka, walladzina hajaru fillah min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanatan wa la ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang baik, yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar lagi kalau mereka mengetahui, yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhannya saja mereka bertawakal. Janji Allah tersebut terbukti dengan sikap para penduduk Madinah ketika menerima para muhajirin dari Mekah. Selain memeluk Islam, para penduduk Madinah betul-betul telah berubah. Mereka telah siap sepenuh hati menerima para muhajirin dari Mekah. Bahkan Allah memujinya karena ternyata mereka memperlakukan muhajirin dengan sangat baik, bahkan menyampingkan kepentingan dirinya sendiri. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu Ansor, sebelum kedatangan mereka muhajirin, mereka Ansor mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu kaum muhajirin. Dan mereka kaum Ansor tidak pernah menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka kaum muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Rasulullah telah berhasil mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Apa yang dibutuhkan oleh para sahabat yang berhijrah dari Mekah, kaum muhajirin, disediakan dan dipenuhi oleh para sahabat yang ada di Madinah, kaum ansar. Hal inilah yang nantinya menjadi faktor penting terciptanya gelombang perubahan yang digelorakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Rasulullah juga mempersatukan umat muslim baik dari kalangan muhajirin maupun ansor dengan umat agama lain. Sebagaimana diketahui, Madinah saat itu bukan hanya dihuni oleh orang-orang muslim. Ada penduduk Madinah yang memeluk agama lain, terutama Yahudi dan Nasrani, meskipun sebagian besarnya memeluk agama Islam. Rasulullah mengikat orang muslim dan non-muslim di Madinah dengan piagam Madinah, Mitsaq Madinah, yang isinya adalah kesamaan hak dan kewajiban antar penduduk Madinah yang berbeda agama dan suku dalam hal mempertahankan Madinah dari serangan musuh, saling menghormati keyakinan masing-masing, dan menghormati konsensus bersama, terutama dalam membangun keadilan hukum. Yang keempat, penegakan hukum secara adil. Di antara faktor penting penopang perubahan masyarakat yang dilakukan oleh Rasulullah adalah penegakan hukum secara adil. Siapa saja mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, baik dia rakyat biasa, pejabat, bangsawan, orang kaya, atau bahkan sanak saudara. Setiap kejahatan yang dilakukan oleh siapa saja pasti diproses hukum sesuai dengan kadar kesalahannya. Rasulullah telah menjalankan secara konsisten kesetaraan di hadapan hukum, equality
before the law, yang saat ini kita kenal sebagai salah satu prinsip hukum. Apa yang diterapkan secara konsisten oleh Nabi tersebut sangat berbeda dengan kondisi penegakan hukum sebelumnya yang cenderung tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Rasulullah bersabda, "Innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarifu tarakuhu wa idza saraqa fihimud dha'ifu aqamu 'alaihi al-hadd wa imullahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Sungguhnya yang merusak dan membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah perilaku pemimpinnya, yang apabila seorang bangsawan melakukan pencurian, maka mereka membiarkannya, tidak menghukumnya. Dan apabila yang melakukan pencurian adalah orang yang lemah, maka mereka tegakkan hukuman baginya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku tegakkan hukum padanya, yakni aku potong tangannya. Penegakan hukum secara adil merupakan pilar utama terwujudnya masyarakat yang unggul, khaira ummah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, merombak sistem ekonomi ribawi. Dalam upaya perubahan masyarakat, Rasulullah juga meletakkan dasar sistem ekonomi. Beliau mendorong setiap sahabat untuk berusaha dalam bidang ekonomi semaksimal mungkin agar memperoleh hasil yang maksimal. Beliau bukan saja mempraktekkan sendiri hal itu, namun juga menggerakkan masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Beliau dikenal dan dipercaya sebagai seorang manajer bisnis yang handal. Sistem ekonomi yang dibangun oleh Rasulullah bukanlah yang mengejar pada pendapatan atau keuntungan semata, namun juga harus diimbangi dengan pemerataan pendapatan yang saat ini kita kenal dengan equal distribution of income. Kepemilikan aset ekonomi secara optimal diperbolehkan selama tetap memperhatikan keseimbangan. Hal itu digariskan oleh Nabi dengan tujuan agar kekayaan tidak terpusat pada orang-orang tertentu saja. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu jangan beredar hanya di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Surat Al-Hasr. Rasulullah sangat memperhatikan pemerataan ekonomi ini, sebab hal itu menjadi salah satu pilar perubahan masyarakat yang dilakukan beliau. Kesenjangan ekonomi yang lebar bisa menjadi bom waktu terjadinya kerusuhan sosial yang pada gilirannya bisa menghancurkan negeri tersebut. 5 hal tersebut yang antara lain menjadi pilar penting keberhasilan beliau dalam membentuk masyarakat dan bangsa baru yang berpusat di Madinah yang disebut sebagai umat terbaik, khaira ummah. Kuntum khaira ummatin. Kamu adalah umat terbaik. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah tersebut merupakan teladan yang patut kita contoh dan kita ikuti. Dan kita bangsa Indonesia yang sebagian terbesar penduduknya beragama Islam sangat layak untuk meneladani apa yang telah beliau lakukan. Semoga bangsa kita bisa bangkit dan menjadi bangsa yang terbaik di masa yang akan datang. Demikian, in uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman rahimakumullah, telah kita dengarkan amanat Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya kita ambil jeda sejenak untuk mendengarkan kumandang azan asar, dan setelah azan kita akan langsung lanjutkan acara Maulid Akbar kita, dan kita akan akhirkan sholat asar kita setelah acara Maulid Akbar tuntas kita laksanakan.
زمرة الأفاضل والمشاهدين الأعزاء، تشرفنا غاية الشرف بمشاركة عالم من أعلامنا المعاصرين، معلمنا ومرشدنا فخامة الحبيب عمر بن حفيظ، فنرجو من فضيلته أن يأتي لنا ببعض الإرشادات الدينية والمواعظ الحسنة التي سوف يقوم بترجمتها الفورية فضيلة الحبيب حميد القدري، وعليهم فليتفضلوا مشكورين. الحمد لله مكرم الأمة بخاتم النبوة سيدنا محمد إمام أهل الفتوة، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في منهجهم بالصدق والإخلاص، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وأتباعهم والملائكة المقربين عباد الله الصالحين، وعلينا وعلى أحبابنا في الله تعالى وكل ذي قلب مقبل على الله مريد وجه الله ويحب نصرة الله تبارك وتعالى وفاء بعهد الله، من أهل نهضة العلماء ومن علماء أندونيسيا ومن مؤمني أندونيسيا ومن المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فبالمناسبة العظيمة الكريمة ذكرى ميلاد سيدنا محمد أكرم مولود وأفضل مخلوق لدى المعبود زين الوجود صاحب المقام المحمود، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الركع السجود ومن تبعهم من أهل الوفاء بالعهود، وهي مناسبة ترفع فينا مستويات فهمنا ووعينا وإدراكنا ومستويات تنفيذنا لمنهج ربنا ومستويات نصرتنا للخالق جل جلاله وتعالى في علاه، إذا وعينا حق هذه المناسبة التي تزيدنا إيمانا والتي تقوي رابطتنا بالله وبرسوله والتي تهيئنا لحسن التنفيذ والتطبيق لمنهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أحق أن يرضوه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولن نستطيع أن نعبر ونترجم عن حقيقة طاعتنا لله والرسول إلا برفض ورد كل ما خالف منهج الله ورسوله فكرا وسلوكا وقولا وفعلا، كائنا ممن كان من صغير أو كبير في الداخل أو في الخارج، لنعود عبادا لإله واحد لا يستعبدنا في ذلك دول ولا شعوب ولا هيئات ولا اتجاهات ولا أحزاب، ولا يستعبدنا غرب ولا شرق، ولا يستعبدنا جنوب ولا شمال، ولا يستعبدنا عرب ولا عجم، ولا يستعبدنا أحد غير الحق تبارك وتعالى. وبذلك نترجم عن حقيقة طاعتنا لله وللرسول برد كل ما خالف منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، وحسن قيامنا بما شرع لنا الحق ورسوله فرضا وسنة، وحسن استخدام للمباحات في تحقيق المقاصد وخدمة هذه المقاصد، فنأخذ سعة الدين لا مزلة لنا وسقطة نقع بها تحت أيدي المخالفين والمعاندين له ولرسوله، ولكن نأخذ سعة الدين لنكون بها سلاطين في حسن البيان وفي الأخذ والرد وفي إقامة الحجة والبرهان وفي الإعراض عن الجاهلين وفي البيان للمسترشدين
وفي إقامة الحجة على المعرضين والمتجاهلين والمتصاممين والمتعامين، واستمطارا لرحمة الله واستهداء للحق تعالى لخلقه، فإنه لا هدي إلا من هداه جل جلاله وتعالى في علاه. فليكن من الاحتفال بذكرى المولد إقامة هذه الأسس التي بها شرف من شرف من أخيار وعلماء وأولياء أندونيسيا من حين دخلها الإسلام، سواء من القرون الأولى أو من حيث انتشر في القرن السابع الهجري بين حكامها ومحكوميها، وما تسلسل في ذلك من ألوف من أرباب العلم والتقوى والصلاح إلى آخر من فقدتموه من النماذج المتصلة بهذه الحقيقة وهذه الطريقة وهذه العروة الوثيقة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. سررنا بما تقدم من الطلب على أيدي الدكتور الكياهي الحاج أقول سالم مشرف الدائرة الدعوية بالمكتب المركزي لجمعية نهضة العلماء، والكياهي الحاج مصباح المنير المدير التنفيذي لبرنامج المولد السنوي، أن نشارككم في هذه المناسبة التي المحل الرفيع في قلب كل مؤمن بهذا الشفيع حبيب الإله البديع البصير السميع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه المشاركة تحرك في العواطف أسرار سرايات الإيمان في قلوب وأرواح كانت قبلنا تواصلت في الله ومن أجل الله وتحابت في الله، وورثتنا عهدا أكيدا وموثقا غليظا نقوم به بحق هذه الأمانة بالتواصي بالحق والصبر والتعاون على مرضاة ربنا وتقويم مسارنا ومسلكنا بمنهاج إلهنا وخالقنا، مستنيرين بهذا النور الذي أشار إليه سيدنا العباس بن عبد المطلب وهو خاطبا لرسول الله في آخر عمره يقول له: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، ونحن في ذلك الضياء وذلك النور وسبل الرشاد نخترق، فلنكن في ذلك الضياء وفي ذلك النور مخترقين سبل الرشاد غير مخترقين من أهل الغواية والضلال والعناد بشان من الشؤون في الظهور والبطون. ثبت الله قلوبكم ونظر إلى أهل إندونيسيا نظرة ترفع البلايا والآفات والرزايا والشدائد والأمراض والظلمات والآفات والضلال عنهم ظاهرا وباطنا. اللهم ارحم حبابنا في إندونيسيا وارحم أهل إندونيسيا رحمة تقيم لهم بها الحق وتهيئ لهم بها سبيل رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وأسعدهم بذلك سعادة أهل المحبة ممن أحببتهم وأحبوك وواليتهم ووالوك وأدخلتهم في دوائر، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. خذ بأيدي إخواننا في نهضة العلماء وبقية أهل العلم والاهتمام بالدين في المنطقة كلها وفي العالم إلى ما هو أتم وأقوم وأشرف وأعظم وأجل وأفخم وأهدى وأرشد وأقوم وأسد وأجمع وأحمد وأنفع لعبادك في الغيب والمشهد، يا بر يا ودود يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، بوجهة المصطفى محمد وآله وصحابته وأهل بيته وأتباعه وأنبيائك ورسلك وملائكتك وأوليائك وصالح عبادك وكل ذي مكانة عندك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، وبأسمائك وصفاتك وذاتك العلية إلى إله إلا أنت. أجب دعواتنا وأرنا وأسمعنا في إندونيسيا ثم في العالم ما يسر قلب المصطفى وما تقر بعينه وأعين صالح زماننا وجميع الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وادفع البلايا والشغوب والحروب والآفات والفتن والمحن عنهم، وارزقهم التعاون على مرضاتك والتحابب فيك وإرادة الخير لعبادك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وسر الفاتحة إلى حضرة حبيبك الأمين سيدنا محمد. الفاتحة. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin amin. Kami mohon kepada guru kita Fadilatul Habib Hamid Al-Gadri untuk memberikan terjemahan dari nasihat dan hikmah yang disampaikan oleh Faqamatul Habib Umar bin Hafiz. Falyatafaddal mashkura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Berikut ini adalah terjemahan singkat daripada apa yang disampaikan oleh guru kita Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, di mana beliau membuka dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan pemungkas para nabi, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imam dari para kesatria ahlul futuwah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepadanya, kepada keluarganya, juga kepada para sahabatnya, juga kepada para nabi-nabi dan para pengikutnya, dan juga untuk kita semua, para saudara-saudara kami, para kekasih kami di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang yang menghadap kepada Allah, yang mempunyai keinginan dan cinta untuk membela Allah dan Rasulnya dan memenuhi janji di jalan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama dan semua ulama yang ada di negeri Indonesia dan di seluruh dunia. Dan mudah-mudahan salawat dan salam tersebut kita bersama dengan mereka dan di dalam mereka. Amma ba'd, dalam rangka peringatan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baiknya manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini dan merupakan paling afdalnya makhluk di sisi zat yang kita sembah Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam, maka peringatan ini merupakan peringatan yang mengangkat kualitas daripada pemahaman kita, kualitas pengertian kita, dan mengangkat kualitas pelaksanaan kita terhadap manhaj Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama-sama bisa membela Allah Subhanahu wa taala, membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana kita memahami dengan benar hakikat daripada peringatan ini, akan menambah keimanan kita dan akan menambah semakin kuatnya hubungan kita dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membuat kita siap untuk melaksanakan dengan baik, mempraktekkan dan mengaplikasikan manhaj Allah dan Rasulnya dengan baik di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ahaqqu ayyarduh, lebih berhak untuk dicari keridhaannya. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapa yang lebih baik hukumnya dibandingkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang mempunyai keyakinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mentaati Rasul berarti ia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman, wa may yati'illaha wa rasula, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mereka akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Dan kita semua tidak akan sanggup untuk mengungkapkan dan menerjemahkan hakikat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan menolak dan tidak menerima setiap sesuatu yang bertentangan dengan manhaj Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam pemikiran, di dalam suluk, di dalam ucapan, di dalam pekerjaan, dalam bentuk apapun, besar ataupun kecil, dari luar ataupun dari dalam. Karena kita harus menjadi hamba daripada zat
yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala semata. Kita tidak akan menjadi hamba atau diperbudak oleh apapun bentuknya, baik itu negara, rakyat, kelompok, partai, barat ataupun timur, selatan ataupun utara, Arab ataupun ajam. Kita hanya tunduk dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bentuk daripada hakikat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menolak segala apapun yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebaik mungkin melaksanakan manhaj Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat fardu ataupun yang bersifat sunnah, dan menggunakan hal-hal yang mubah untuk mencapai tujuan-tujuan mulia, untuk menjadikan hal-hal yang mubah tersebut mengabdi kepada tujuan mulia kita semua. Dan kita mengambil keluasan agama, luasnya agama Islam bukan untuk menjatuhkan ataupun menjadi barang permainan bagi mereka orang-orang yang menentang ajaran Allah dan Rasul-Nya. Kita jadikan keluasan agama ini sebagai bentuk hujjah, menyampaikan dengan baik, dan di dalam menyampaikan argumentasi kepada mereka orang-orang yang berpaling, orang-orang yang tidak mengerti akan hakikat ajaran-ajaran yang agung daripada ajaran agama ini. Dan hal ini juga agar dijadikan sebagai salatin atau sebagai kekuatan untuk mereka orang-orang yang ingin mengetahui tentang ajaran Islam dengan baik. Itulah tujuan kita di dalam hal ini, dan kita jadikan luasnya agama ini sebagai bentuk untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, karena tidak ada yang bisa memberi petunjuk kecuali mereka yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah ihtifal kita, perayaan kita dalam Maulid Nabi ini untuk melaksanakan nilai-nilai ini, pondasi-pondasi ini, di mana dengan pondasi ini menjadi mulia mereka orang-orang yang mulia dari para wali dan para ulama di negeri Indonesia ini, mulai dari masuknya Islam di Indonesia dari abad pertama sampai tersebarnya Islam di Indonesia pada abad ke-7 Hijriah, baik yang melalui tangan-tangan para pemimpin, para raja-raja dan masyarakat Indonesia, serta yang berkesinambungan para pengikut-pengikut berikutnya, ribuan para ulama dan orang-orang saleh dan orang-orang yang bertakwa, sampai mereka yang terakhir yang sempat kita tututi, yang sempat kita menututi masa hidup mereka. Mereka adalah contoh-contoh yang bersambung dengan hakikat ini, dengan tariqah ini, dengan jalan ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada mereka. Sungguh saya sangat bahagia sekali atas undangan daripada Kiai Haji Dr. Agus Salim selaku Ketua LDNU dan Kiai Haji Misbahul Munir selaku panitia penyelenggara yang telah mengundang kami untuk ikut serta di dalam acara ini. Acara yang merupakan acara yang mempunyai tempat bagi setiap mereka orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan acara semacam ini, dan kami ikut serta di dalam acara ini tidak lain adalah untuk bisa mewujudkan, menguatkan keimanan, rahasia-rahasia iman yang bersambung dengan orang-orang sebelum kita. Mereka bersambung karena Allah, demi Allah, saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga mewariskan kepada kita sebuah janji setia untuk melaksanakan amanah, untuk saling berwasiat
dengan kebenaran dan kesabaran agar kita bisa berjalan di jalannya sang cahaya ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diisyaratkan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib di akhir hayatnya. Beliau memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anta lamma wulidta asyraqat binurikal ufuku fanahnu fi dhalikad dhiya wa dhalikan nur surbulur rasyadi nakhtariku. Engkau tatkala dilahirkan maka alam semesta menjadi terang benderang, dan dengan itu kita semua bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diucapkan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita semua, menguatkan hati kalian semua, dan terutama para penduduk negeri Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat segala musibah, bala, malapetaka, segala kegelapan daripada negeri Indonesia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka hal-hal yang baik, dan Allah berikan petunjuk untuk mereka. Allah bahagiakan dengan segala kebahagiaan, terutama para ulama yang tergabung di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan di antara doa yang beliau sampaikan, beliau mengatakan, dan mudah-mudahan Allah memperdengarkan, memperlihatkan kepada kita dari penduduk Indonesia hal-hal yang dapat membahagiakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah berdoa dengan doa yang panjang, yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami terjemahkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Fadilatul Habib Hamid Al-Qadri, awfarallahu jazaakum ala husni musyarakatikum wa husni tarjamatikum. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sampailah kita pada penghujung acara, yaitu Munajat Maulid yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita, Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kepada Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahadzarat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ikhwan salawatullah salamu alim ajma'in, jami' ashabi azwaji darul jami' ma jamil alamil amilin wa syahadu as-salihin wa khusani ala Muhammad bin Wasi' Imam Syafi'i hujjatul Islam Muhammad Ghazal Al-Qudus ila hujjatul Islam Muhammad Ghazal Al-Qudus ثم إلى شيخ عبد القادر الجيلاني رضي عنه ثم إلى شيخ أحمد البدوي شيخ أحمد الرفاعي سماحة التصغير الجميع ثم شيخ عبد السلام المشي شيخ الحسن الشادي شيخ سالك التاريخ شيخ زارو شيخ محي الدين يقصد النووي شيخ عبد الله حداد شيخ ثم إلى الأولاد الجميع ثم إلى مؤسسة الجمعية جميعا الحاضر والحاضرات. Afallahu syadnul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Amin. Hamdan yafi ni'amaka yafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa alakat tuklan. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu. Innaka yarji'ul amru kulluhu 'ala niyyati wa sirruh. Fa'alun anta an tuhmad, fa'alun anta an tu'bad, wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, khususan marda ikhwan ya Allah asy-sya'biyah Indonesia hadi. Warham mautana wa ikhwan ya Allah asy-sya'biyah Indonesia. Allahumma ja'al ya Allah syifaan al-mu'minin wal muslimin wa akhirana bi Indonesia sahlan maisuran. Allahumma ajil syifa' mardal muslimin. Amin. Wa akhirana
Ikhwanana ya Syabi Indonesia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka quluban awwabah la syakka wa la murtabah. Allahumma as'ina ya Allah bitaqwaka wa ja'alna takhsyak ka'annana nar. Ya syafi'a kulli marid, isfi mardana wa mardal muslimin, warham mautana wa mautal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin wa 'azmika ya akramal akramin. Ya Allah, fi ayami dzikr madi sayyidil wujud Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, yuwassikna an nukhadiba hadzal habib al-'azam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, tibta hubban nabiyya wa rasula, abidan zahidan mutawadi'an muqbilan Allah azza wa jal. Sayyidi ya Rasulullah, tibta mayita wa qad haramallahu azza wa jalla al-ardi an ta'kula hadzal jasad at-tahir asy-syarif al-mubarak. Ya Sayyidi ya Rasulullah, tibta fi rawditika syarifah wa nas'alullah yarzuqana an nusila fiha ya Allah fi rawdatik rak'atain. Sayyidina ya Rasulullah, tibta fi rawditika syarifah haitsu wakkalallahu azza wa jalla qabrika malaikatan tuballighu salamu man yusallimu alayka min ummatik. Fassalatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah yauma wulidta wa yawma kharajta minad dunya. Wassalatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah wa anta fi qabrika syarif. Wassalatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah tanshaqqul ardu anka. Wassalatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah indama tabas yaumil qiyamah wa liwa'ul hamdi biyadik. Wassalatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah fil awwalin wa fil akhirin. Ja'alallahu azza wa jalla arwahana fida'an lak ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, anta Muhammadun wa anta Ahmad wa antal mahi alladhi mahallahu bikal kufr wa antal aqib fala nabiyya ba'dak wa anta nabiyyur rahmah wa nabiyyut taubah. Fassalatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Indama qulta min asyaddi ummati li hubban nasun yakunun ba'di yawaddu ahadum law ra'ani bi ahli wa mali. Arjullah azza an nakuna minhum. Sayyidi ya Rasulullah, min haqqina an naftakhir wa an narfa' ya Allah ru'usana 'aliyan bik. Antal wahid fi hadzal wujud fala mathila lak la man qablak wa la man ba'dak. Fa anta basyarun walastakal basyar bal anta yaqutah wa naskal hajar. Sayyidi ya Rasulullah, bika natahaddal alam ajma'. Sayyidi ya Rasulullah, fi kulli makan wa zaman wa ila qiyamis sa'ah naqulu bimil'i afwahina hadza huwa sayyiduna Muhammadun alaihi salatu wassalam uswatuna wa qudwatuna wa nabiyyuna wa syafi'una fal indal insaniya mislu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yattabi'una wa rabbuna alladzi qala lana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa taqallaha katsira. Allahumma ya Allah, irfa'annal bala wal waba wal mihan wal zalazil khususan ta'un wal waba corona hadi ya Allah. Ya Allah, ya Allah, irfa'anna ya Allah an baldatina Indonesia hadihi an sa'ir buldanil muslimina amma. Ya Allah, ya Allah, birahmatika arhamar rahimin. Allahumma a'tina amal raja wa faqul amli yahu ya man bi fadli li fadli nas'al ilai al-ajal ilai al-ijabat ya man ajaba nuhan fi qamih ya man nasara Ibrahim al-adaih ya man radda Yusuf ala Yaqub ya man kashafa dhurra Ayyub ya man ajaba da'wata Zakaria ya man qabla tasbiha Yunus minatta. Nas'aluka bi asrari ashabi hadhihi da'awatil mustajabat an tataqabbala ma bi da'awnak wa an tu'tiyana ma bi sa'alnak wa anjiz lana wa'daka allati wa'adtahu li ibadika salihin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. In qata'at amaluna 'uzzatka illa minka wa khabar jahaka illa fik. In abta'at gharatul arham wa abta'adat fa aqrab syam minna gharatullah. Ya gharatullah, jiddi sir musra fi hali aqdatina hadi ya gharatullah. Adatil aduna jaru wa rajanallaha mujira wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Ya wahid ya halim hasbi wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billah al-azim. Salamun ala nuhin fil an mustajib lana amina 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 faqud adabul qamil ladina zalamu
fasbahu la yura illa masakinuhum walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada orang tua kami, guru kami, Rois Am, Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar. Adamallahu sihatakum wa atalallahu baqa'akum wa nafa'allahu bikumul bilad wal ibad. Hadirin dan pemirsa, perayaan Maulid Akbar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sampailah kita di penghujung acara. Atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dumtum fil khairi wal barakah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama baca salat tibul qulub. Allahumma shalli semuanya ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub.